Halo teman ngopi ya, apa teman sehat simpel ya? Pokoknya dua-duanya deh. Kita sekarang sedang in frame tapi kita akan membicarakan bukan masalah kesehatan, cuman deket-deket dari kesehatan. Mau tahu apa obrolan kita, tetap stay tune di sini. Jangan lupa bunyikan lonceng ngopi ya sama sehat simpelnya ya, supaya nanti kita bisa tetap berbagi. Ada siapa di sini? Wah, di tempat podcast biasanya ngopi ya yang in frame-nya satu AA Andi, sekarang diganti dengan ibu yang cantik ini. Tapi kita akan bahas mengenai yang lain dulu. Ngopi ya yang satu lagi yang Bapak Andinya sedang ada di sana tuh bersama partner kita di Simple Sehat, ada berdua di sebelah sana. Tapi kita berdua dulu sekarang in frame-nya ya. Oke, kita langsung saja ya. Gak usah diperkenalkan lagi, tapi diperkenalkan deh, soalnya ini buat podcast buat tugas mahasiswa juga soalnya. Oke. Bu Silvi, ini adalah ibu muda yang sekarang sudah masih ibu muda ya. Dan banyak sekali kegiatannya, jadi kita baru bisa culik beliau hari ini buat berbagi mengenai healthpreneur. Jadi mau berbicara mengenai tentang kewirausahaan yang Ibu dan Pak Ejep buat di sana. Nanti kita bagi-bagi buat teman-teman di Ngopi A dan teman-teman mahasiswa juga. Nah, Bu Silvi ini bersama Pak Ejep pemilik Sahabat Bunda. Itu adalah suatu klinik BPM. Dan kenapa BPM? Bapak apa sekarang namanya? BPM masih bidan praktek mandiri. Cuman punya keunikan. Nah, keunikannya apa nanti kita akan tanya-tanya. Yuk sekarang kita bicara dulu mengenai sejarah. Kapan sih Sahabat Bunda berdiri dan kenapa bisa berdiri gitu? Waduh. Kapan ya? Wah, lupa. Kalau untuk bidan praktek mandirinya sebenarnya dari mulai tahun 2016 akhir. Udah lama ya? Ya, 2016 akhir itu mulai merintis bidan praktek mandirinya. Kalau Sahabat Bundanya sendiri sepertinya sih 2017. Seingat saya 2017. Emang jadi dulu buka dulu praktek mandiri sendiri, terus sekarang bersama-sama atau seperti apa Sahabat Bunda itu? Jadi dulu diawali dengan praktek mandirinya terlebih dahulu. Nah, kemudian kan saya tuh ikut pelatihan gitu ya, terutama di perawatan ibu dan anaknya. Nah, kemudian merintislah home care. Jadi waktu itu seolah-olah terpisah. Saya ada praktek mandirinya, kemudian buka home care-nya yang waktu itu kita kasih nama Sahabat Bunda. Jadi ini terpisah dulu. Gitu. Masing-masing. Meskipun di bawah naungan saya gitu, cuman ya masing-masing gitu dulu tuh, meskipun yang laksanainnya bidannya itu juga gitu ya, terus orang-orangnya juga yang terlibat itu juga, cuman waktu itu terpisah sampai akhirnya bergabung kembali, maksudnya disatukan itu di tahun 2018 akhirnya gitu ya Sahabat Bunda dengan semua itu ada layanan apa aja di sana? Kalau di bidan praktek mandirinya jelas ya, ada layanan pemeriksaan kehamilan, kemudian pelayanan imunisasi, pelayanan KB, persalinan ya seperti layaknya bidan praktek mandiri lainnya gitu. Cuman ketika ada Sahabat Bundanya, kita tambahkan perawatan khusus ibu untuk bayinya. Gitu. Perawatan khusus ibu dan bayi. Seperti misalkan pijat bayi, pijat hamil, pijat laktasi, terus ratus, seperti itulah. Gitu. Terus sekarang juga kan merambah juga ada home care di pelayanan umum kalau nggak salah, betul? Itu kita kerjasama juga dengan collab dengan kebetulan saya punya teman, dia basicnya dokter, kemudian istrinya dokter gigi, ya udah kita jadi lebih lengkap gitu ya layanannya. Meskipun belum jadi klinik Pratama, tapi kita jadi seperti praktek bersama. Ya kita beberapa kali memang podcast di sana. Sehat Simple gitu ya. Ternyata layanannya banyak sekali, ada dokter gigi, ada home care juga, terus ya kalau ibu bidan udah tahu ya banyak pelayanan bidan juga di situ. Nah, susah nggak sih starting bisnis di dalam dunia kesehatan ya? Kita tahu lah BPM tuh banyak gitu. Berarti kan harus ada keunikan mungkin ya. Nah, susah nggak sih awalnya seperti apa? Ya tantangan ya, apalagi di zaman sekarang. Intinya kita tuh kalau ingin di dunia bisnis itu kan
harus ada apa sih nilai lebihnya Iya, ada gitu value kan. added, betul. Bahkan di saat ini tuh di zaman sekarang rasanya udah banyak sekali bidan-bidan praktek yang dia punya ciri khas Betul, iya. sendiri gitu. Nah, ya itu juga tantangan untuk kita. Jadi kalau dibilang sulit ya itu seperti tantangan buat kita untuk menemukan yuk personal branding kita untuk praktek mandiri kita ini apa sih Iya, gitu betul. ya. Keunikannya gitu ya. Tantangan juga nih buat kita, tapi di satu sisi ya ketika kita dapat tantangan ya kita semakin terbuka peluang untuk banyak belajar Lebih banyak lagi hal-hal baru lagi. Nah, sahabat Bunda itu keunikannya apa sih? Nah, dibanding BPM yang lain? Sebenarnya kita sih ya sama ya dengan praktek layanan mandiri dan lain-lain. Cuma kita mengusung midwifery holistic care. Oh, oke. Apa itu holistic care? Ya, jadi bahwa yang kita kembali lagi ke arti sehat sendiri. Bahwa sehat itu kan bukan hanya secara sehat fisik dan mental terbebas dari segala penyakit gitu ya, tapi kita memandang bahwa sehat itu harus satu kesatuan utuh, meliputi fisik, psikologis kita gitu kan, kemudian rohaninya kita gitu. Jadi sosialnya juga. Jadi kita ingin bahwa terutama nih khususnya ibu hamil atau ibu dan anak yang datang berkunjung ke kita ini ya benar-benar kita fasilitasi lah kebutuhan untuk sehatnya itu bukan hanya sekedar sehat fisik gitu. Jadi kita ingin yaitu tadi menyeluruh, memberikan pelayanan holistic care yang ya pelayanan kesehatan yang menyeluruh untuk ibu dan bayi khususnya. Oke. Jadi keunikannya itu memang kembali ke holistik gitu ya. Yes. Pada saat kesana sih pernah jalan-jalan gitu ya, bukan pernah jalan-jalan, kita ngobrak-ngabrik di sana sebenarnya. Nah, pada saat bikin podcast Sehat Simpel di sana itu ada ada layanan semacam menggunakan apa itu namanya tuh yang seperti ini, apa sih namanya Pak Ani? Aromaterapi. Pakai aromaterapi, terus udah gitu pokoknya membuat ibunya tuh lebih rileks dengan holistik tadi. Itu mungkin keunikannya dari salah satunya juga. Jadi kita kembali lagi ke alamiahnya. Jadi benar-benar menggunakan bahan-bahan herbal. Salah satunya itu penggabungan bahan-bahan alami seperti aromaterapi gitu, kemudian akupressure kayak gitu. Kita menggabungkan teknik-teknik seperti itu. Nah, itu keunikan dari sahabat Bunda ya. Jadi buat teman-teman yang memang sedang hamil atau mau hamil atau mau melahirkan, datang ke sana itu dibikin lebih rileks dengan ada keunikan yang tadi menggunakan aromaterapi. Nah, oke, sekarang kita bahas tips-tips nih sebagai orang yang bergelut dalam bukan hanya membuka BPM sebagai bidan, tapi kan Bu Sylvie juga berkecimpung sebagai wirausahaan. Berarti dia membuat mengelola suatu bisnis gitu. Apa saja sih jiwa dan sikap yang harus kita miliki, apalagi di healthpreneur ini gitu ya. Kan yang namanya mempertahankan atau mulai membangun bisnis sampai mempertahankan tuh membutuhkan suatu yang struggle lah gitu ya. Kalau sukanya mah nggak usah dibilang, pasti kalau sukanya mah banyak gitu. Dukanya, terus untuk move on dari dukanya itu gitu kan, kita pernah mengalami lah kalau dalam bisnis itu ada yang down gitu. Nah, untuk supaya lebih move on lagi, apa yang dimiliki oleh Bu Sylvie dan bukan kru dengan di sana lah timnya. Sylvie cerita dulu ya. Boleh. Kisahnya dulu. Oke. Jadi dulunya kan sebenarnya Sylvie juga bekerja di suatu instansi gitu. Bahkan sudah pernah merasakan di rumah sakit bagaimana sih rasanya bekerja di rumah sakit. Pernah bekerja juga di klinik sebagai asisten dokter Obgyn juga pernah merasakan. Kemudian pernah bekerja juga di puskesmas gitu. Jadi intinya pernah menjadi seorang karyawan gitu. Pada saat itu gitu saya berpikir, rasanya enak ya punya bisnis sendiri gitu. Jadi kita yang membuka peluang usaha untuk orang lain gitu, rasanya bisa mengatur waktu kita sendiri gitu kan. Jadi yang kebayang tuh yang enak-enaknya dulu lah ya pada saat itu. Makanya waktu itu memutuskan untuk berkecimpung di dunia bisnis, bahkan akhirnya memutuskan untuk resign pada saat itu. Berani ya? Ya. Meskipun sebenarnya itu
perlu 1 tahun. Oh. Jadi udah ada niat itu sekitar 2017 udah niat untuk resign, tapi maju mundur sampai akhirnya memutuskan oke itu sekitar 1 tahun. Oh, jadi bukan waktu yang pendek ya, gitu. panjang berpikir. Karena terakhir itu saya kan posisinya di puskesmas, dan bagi saya zona nyamannya saya itu ya di puskesmas. Oh, gitu. Jadi rasanya meninggalkan zona nyaman tuh sulit gitu. Apalagi langsung berkecimpung dengan bisnis yang tantangannya. Oke. Meskipun sebenarnya pada saat di puskesmas itu kan udah mulai merintis lah gitu ya bisnis itu. Cuman pada saat itu berpikir oke, harus ada yang kita pilih. Tentunya ada yang harus dikorbankan juga gitu, dan salah satunya juga kan keluarga gitu, dan saya tidak mungkin mengorbankan keluarga. Akhirnya saya memutuskan resign dari puskesmas pada saat itu jadi tenaga PTT. Oh, pada udah PTT ya? PTT selama 4 tahun waktu zona itu. nyaman loh itu banget. Ya makanya pada saat itu ya udah di pikiran itu ketika resign, wah nanti bakalan gimana? Bakal lebih gitu ya? enak gitu kan, mengatur waktunya lebih fleksibel gitu kan, dan ternyata ketika sudah full berkecimpung di dunia bisnis dan ya itu baru kerasa gitu ya. Jadi kayak misalkan ternyata waktu habis juga. Bener, gitu kan ya, pasti bahkan mungkin lebih gitu ya. Iya betul, lebih gitu. Kadang merasa lebih ternyata kok nggak, tetap aja gitu nggak punya waktu untuk keluarga. Kalau gitu. Alasannya dulu kerja di nggak ada waktu, ya, ternyata begitu sama aja sama gitu kan. Terus ketika kalau kita kerja mau istilahnya mau banyak pasien, mau nggak ada pasien, kita udah dapat gaji gitu. Iya, kalau waktu dulu bekerja lain, tapi kan kalau pada saat bekerja ini pada saat berwirausaha kita nggak bisa nyantai gitu. Kalau misalkan kamu mau mendapatkan yang lebih gitu, pendapatan yang lebih, kamu harus semakin bekerja keras gitu kan. Artinya meskipun sudah punya tim nih, kadang kan tim tuh melihat kita kalau leadernya aja malas-malesan gitu kan. Betul, contoh dicontoh juga gitu. Akhirnya kan pengaruh nih ke penghasilan, pendapatan kita betul, gitu betul. kan. Nah akhirnya kan kita harus full gitu kan, ngasih pemikiran. Dan pada awal-awalnya saya juga tetap aja sama kesulitan memanage waktu gitu. Dan terus kan kadang ada yang ya namanya bisnis gitu kan, ada up and down ya. Nah, jadi akhirnya dari situ saya belajar bahwa kamu mau dimanapun, mau kamu menjadi karyawan, tapi kalau misalkan mau kamu jadi karyawan atau kamu mau jadi pengusaha pun tetap kembali lagi ke diri kamu sendiri. Kamu mau berjuang atau enggak, istilahnya gitu. Kalau kamu mau jadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik gitu, yang memberikan kontribusinya gitu kan. Semua potensi-potensi kamu tuh ya keluarkan gitu. Tapi kalau kamu mau memilih jadi pengusaha, ayo kamu juga harus berjuang gitu. Keluarkan potensi-potensi yang kamu miliki gitu. Jadi kalau misalkan kata orang tuh enak bisnis mah gitu ya, gini enak kok jadi bos, atau misalkan ini, menurut aku sih sama aja. Jadi tetap kembali kita mau berjuang atau enggak. Kamu mau jadi karyawan atau mau jadi berwirausaha, kalau kamunya leha-leha, males gitu, nggak suka dengan tantangan, nggak mau belajar, iya sama aja. Gitu. Jadi tipsnya berwirausaha ala Bu Silvi itu jadilah yang terbaik. Jangan cepat putus asa, tetap menjadi yang terbaik, percaya diri tentunya harus. Betul, ya Bu ya. Betul. Udah gitu tetap mau belajar terus, berinovasi dan berkreativitas terus ya. Karena dengan inovasi dan kreativitas itu nggak ada berhentinya. Kalau menjadi pengusaha mah tetap mikir gitu ya. Itu yang harus dimiliki. Oke. Nah, pada saat memulai bisnis nih, ya kita tahulah source yang kita punya pasti dikeluarkan semuanya, mau itu istilahnya materi, non materi gitu. Nah, sikap jiwa apa sih, maksudnya tips apa sih yang harus kita benar-benar miliki ketika tadi Bu Silvi memutuskan untuk resign dari pekerjaan gitu kan. Itu ada tadi kan ada ragu-ragu. Nah, untuk bisa step forward, bisa maju gitu ke depan, Bu Silvi tuh berpikir seperti apa sih ngelihatnya gitu supaya kita punya keberanian itu? Kalau aku sih lebih ke
lebih ke mengenal lebih dalam diri kita sendiri. Jadi apa sih yang aku mau, apa sih tujuan aku gitu kan. Terus ya lebih ke situ. Jadi terus goal dreamnya aku tuh apa gitu. Nah dengan kita punya goal dream, kira-kira jalan untuk menuju goal dreamnya itu lewat mana nih? Going concern berarti ya, berpikiran ke depannya itu udah dipikirin mau seperti apa sehingga memutuskan untuk itu. Misalkan dulu tuh yang paling sederhana yang aku pikirkan tuh, saya mau bekerja yang punya waktu lebih fleksibel dan selalu dekat dengan anak-anak. Itu sih yang alasan sederhananya. Jadi pada saat itu berpikir kalau saya masih menjadi seorang bidan yang bekerja di suatu instansi plus buka praktek juga, misalnya plus berwirausaha juga, waktu akan habis. Iya, nggak fokus dia jadinya. Jadi kesini nggak fokus, ke sana nggak fokus, dan anak-anakku bagaimana gitu. Anak-anak waktu itu masih kecil gitu, gua lagi kan. Betul. Jadi akhirnya dari situ, dari alasan yang sesederhana itu, ya dibalik alasan-alasan lain gitu kan, mana sih yang lebih memungkinkan gitu. Terus kemudian ya tadi maunya aku tuh apa, goal dreamnya aku apa, jalan yang lebih tepat menuju untuk ke goal dreamnya itu yang mana sih gitu, lebih gitu. Ya tentunya selain itu lebih banyak berkonsultasi dengan Pak Suami. Pak Suami ya. Pak Suami kan ahli entrepreneur beliau. Betul dia. Jadi ada sejarahnya juga sebenarnya Pak Suami itu. Oh, sejarahnya apa? Boleh ceritain dong. Ceritain nggak apa-apa di sini biar berbagi juga gimana. Jadi dulu tuh sebenarnya aku sempat merasa bahwa bidan bukan passion aku. Oh iya? Salah jurusan gitu? Iya. Tapi berpikir itu tuh ketika terjun di dunia kerja. Oh. Jadi ketika terjun di dunia kerja, kok gini ya? Kerja jadi bidan. Jadi aku sempat ya mungkin ini bukan passion. Akhirnya kayak aku mau jadi pendidik saja. Makanya pada saat itu memutuskan kuliah lagi dan ketemu Bapak Suami itu ya. Gitu. Tapi takdir nih, takdirku ya selalu menuntun saya untuk tetap jadi di ranahnya bidan gitu kan, kayak keterima PTT gitu kan, terus kemudian buka praktek gitu. Dan awalnya ini saya nggak mau buka praktek itu. Oh gitu. Karena kan tadi di awal sudah merasa bahwa bukan passionku. Jadi saya selalu bilang ke suami, gak bisa pokoknya ya itu bukan passionku. Terus rasanya ada yang nggak pede aja gitu loh. Oh gitu. Terus akhirnya dibujuk suami atau dipaksa suami? Ya akhirnya Mas Sofi kan bilang ya kan alasan tadi kan ingin bekerja yang selalu dekat dengan anak-anak gitu. Ya yang memungkinkan saat itu adalah praktek bidan. Praktek sendiri, karena gitu. Nggak punya keahlian lain. belum dibukain gitu kan. Kaliannya banyak. Dia jago ngobrol juga, jago ngomong juga loh. Terus gitu. Jadi ya udah akhirnya tapi kan nggak pede, nolong persalinan tuh sebenarnya nggak pede loh badannya kecil masalahnya ibu bidan gitu. Gitu kan, orang percaya nggak sih saya bidan gitu kan. Iya. Ya gitu, tapi ya kenapa, coba dulu aja gitu. Kemudian kakak ipar juga kebetulan kan bidan, jadi saya sering berkonsultasi juga. Ya udah yuk disupport gitu. Ya udah nanti kalau ada persalinan kita collab gitu ya. Terus kan pada saat saya mulai merintis itu saya sengaja mengajukan pindah ke puskesmas Ponet, puskesmas yang ada persalinannya. Jadi untuk melatih skill juga. Iya. Oh gitu. Jadi pada saat di puskesmas itu kan tantangannya menolong persalinan itu harus sendiri. Nah di situ kan saya masa sih gitu ya. Kan. Nah, jadi pas ketika di puskesmas itu kok saya merasa kok menyenangkan ya menolong persalinan gitu. Iya gitu. Nah akhirnya pada saat buka praktek, oh iya ya gitu, seneng gitu. Jadi pertama di-push dulu ya. Di-push dulu nih sama orang-orang sekitar. Jadi support orang-orang sekitar tuh sangat ya. Dan pada saat itu adalah satu-satunya orang yang selalu nyemangatin, ngasih kamu tuh bisa, itu Pak Suami. Jadi jatuh cinta lagi, jatuh cinta terus gitu sama suami, bukan jatuh cinta lagi. Oh gitu, betul. Iya suami itu ya
memang is the Iya. best lah gitu. Yang bikin saya kurus juga suami saya, tapi bukan karena menderita. Iya, suami kita tuh memang is the best gitu ya. Iya, betul. Bukan gara-gara ada suami di sebelah kita ngomong begini, emang kalau kenyataannya nggak ada seperti mungkin itu. beda lagi nanti kita Oh, ngomong. Apa benar. Oke, support dari suami tadi menjadikan Ibu Silvi seorang bidan yang akhirnya mau membuka praktek gitu, akhirnya mencintai dunia kebidanan Yes. gitu, dan Semakin mencintai bidan saat semakin ini. mencintai bidan sekarang, bahkan berkecimpung dengan kebidanannya sampai beliau itu membuka apa istilahnya ya, membuka usahanya di bidang kebidanan bersama suami gitu. Oke, suka dukanya. Aku mau bahas sukanya dulu nih. Memulai pertama kali, bukan menjalankan, memulai pertama kali. Iya ya, sekarang aku sudah punya sahabat bunda. Oh, iya. Gitu. Itu sukanya gimana itu? Sukanya atau dukanya dulu? Sukanya dulu, dukanya nanti kita akan bahas. Sukanya dulu. Ya intinya ya amazing aja gitu. Wah, ternyata Bisa ya gitu. kok ternyata sudah sampai sejauh ini gitu kita Oke. melangkah gitu. Jadi kalau misalkan maaf nih kayak misalnya kemarin tuh pandemi itu kan pasti berefek juga ya Banget, bagi kita iya. untuk yang berwirausaha. Tapi kita kembali lagi ketika ingat perjuangan kita merintis, kemudian oh ya terus saya dengan Pak suami juga punya visi misi dalam keluarga yang salah satunya kita ingin selalu bermanfaat loh bagi Buat orang lain. Jadi dengan kita punya wirausaha ini salah satu jalan kita Memberikan manfaat. bisa menjalankan visi misi keluarga kita gitu. Jadi mau segimanapun, yuk kita harus survive ya, gitu. Itu jadi ya kadang suka ya dulu pindah mencok tempat kesana kesini gitu kan, terus dulu nggak punya ini, sekarang ini dulu yang cuman sendirian gitu, sekarang udah punya tim ya. ya. Gitu. Jadi ya alhamdulillah gitulah, luar biasa Itu gitu. sukanya. Dukanya apa ya? Nggak ada jangan-jangan Ada. nih. Dukanya ya itu pasti kita pernah mengalami apa ya, kayak turun misalkan gitu ya, itu mah udah biasa lah ya dalam bisnis seperti biasa. dalam dunia bisnis. Kemudian pernah ditipu. Oh ya? Yes, benar, kita sering banget. Oh gitu. Ya, kita pernah ditipu beberapa kali, pernah merasakan dihianati juga oleh partner bisnis gitu. Kemudian ya banyak lah dukanya gitu ya, yang ya kita kalau ingat itu tapi ya jadikan itu untuk pembelajaran. Mungkin kita lagi ditegur, kita lagi ya kayak misalkan masalah ditipu gitu ya. Ya sudahlah, mungkin ada orang yang lebih gitu kan ujiannya gitu, kita nih baru segini gitu. Oke gitu. Jadi ya dukanya banyak ya tadi sih. Intinya bahwa yang namanya bisnis itu kalau orang bilang enak nggak juga gitu. Jadi kalau ada yang bilang enakan bisnis kok gini-gini, enggak kok gitu. Bohong lah kalau bisnis Bohong enak. gitu kan. Tapi kembali lagi gimana kita menyikapinya. Iya. Gimana, apa sih kamu ingin seperti apa sih? Betul, gitu. iya. Jadi kalau orang bilang bisnis itu menyenangkan, itu bohong. Tapi itu ada antisipasinya. Antisipasinya gimana? Kembali ke diri kita. Gimana menyikapi bisnis? Misalnya ketika kita sedang down tuh seperti apa menyikapinya? Nah, seperti apa menyikapinya? Menyikapi ketika ya tadi ketemu yang down, ketemu orang-orang yang ngaco gitu. Ya, pertama kita selalu terutama misalkan ada kendala di teknik misalnya, ya sebelumnya pasti saya berkomunikasi dulu dengan suami. Ini seperti ini, terus dan kalau ngobrol pun harus dalam kondisi yang kitanya lagi relax gitu. Jadi kalau dua-duanya lagi kayak itu nggak akan belum dibahas. Gitu. Tapi kalau misalkan udah enak gitu, ya udah kita ngobrol. Setelah itu kita ngobrol ke tim, kita minta masukan juga dari tim seperti apa gitu. Jadi kan kalau saya sih kadang ke tim itu tidak menganggap sebagai karyawan ya, tapi lebih menganggap partner kita. Jadi majunya sahabat bunda ya tidak terlepas dari adanya tim. Jadi teamwork itu perlu loh. Alhamdulillah ada tim yang udah lama bergabung gitu. Jadi udah berasa keluarga gitu ya. Jadi kan kalau yang namanya keluar
masuk karyawan ya wajar ya, tapi di sahabat muda itu minim lah keluar turnover pegawainya nggak banyak. Ada yang udah sampai 3 tahun 4 tahun nemenin sahabat muda. Jadi pasti kalau ada apa-apa kita konsultasikan, yuk kita gimana nih ngadepin ini, kemudian berusaha mencari apa ya, inovasi apa dong gitu yang untuk memajukan sahabat supaya muda, terus survive gitu. ya, supaya terus malah makin di depan gitu sahabat muda. Nah, Teamwork ya. Kalau Pak Ejep ini kan suka yuk dibikin analisis SWOT-nya gitu kan, kalau menemukan masalah teori itu gitu ya. Oke, silahkan bikin sendiri. Jadi saya yang nanti hasilnya baru dibicarain gitu kan. Jadi di Pak Suami yang ininya. Enaknya itu kan dapat teorinya gitu ya, terus kita aplikasikan, dan biasanya kalau udah ada teorinya tuh menyelesaikan masalah itu agak lumayan mudah gitu, karena udah istilahnya ada tools gitu yang akan kita gunakan. Nah, itu adalah jadi teamwork itu perlu dalam suatu bisnis, karena kalau nggak ada teamwork itu, kalau kita berpikirnya sendiri capek gitu ya. Teamwork itu perlu, terus komunikasi skill juga perlu, dan tidak menganggap bahwa pegawai kita itu adalah pegawai. Gitu ya. Atau kita sebut kalau bahasa wirausahanya mah sebagai beban gitu. Kalau sebagai beban kan kita, nih kerjanya biasa aja, gue kasih gaji segini gitu. Jadi kan ngesel gitu ya. Tapi kita anggap sebagai partner. Kalau kita anggap sebagai partner ya otomatis dia juga akan berinovasi, berkreatif juga, terus membagi kreativitas dan inovasinya sama kita juga gitu ya. Oke, itu adalah tips bagaimana supaya bisnis itu berjalan dengan baik itu. Nah, Bu Silvi, kan otomatis kalau untuk menjalankan satu bisnis itu kita memerlukan satu media promosi yang amat sangat bagus, apalagi di era sekarang gitu ya. Saya sih kemarin baru podcast sama yang punya NBakery, gimana sih promosinya. Ternyata beliau itu promosi dari medsos ya kan, kebanyakan orang ngomong medsos deh pokoknya gitu. Ternyata si NBakery itu ngomong medsos mah nggak begitu banyak katanya. Nah, medsos mah hanya ya berapa persen lah, cuman dia itu malah strongnya bisnisnya bisa berjalan dengan lancar itu justru dari konsumen kita gitu katanya gitu. Nah, kalau Bu Silvi seperti apa media promosinya gitu? Karena kan orang melahirkan gitu ya, kadang saya juga punya kakak melahirkan di satu bidan nih, nggak mau di bidan lain karena udah ngerasa nyaman. Nah, tips-tipsnya itu supaya si klien kita atau supaya pasien kita tuh kembali lagi ke kita seperti apa nih, bisa berbagi? Ya, kalau misalkan bicara tentang promosi, sama sih kita ada media online dan offline-nya ya. Kalau untuk online kita kuatkan di Instagram, Facebook, kemudian kita iklan juga gitu ya. Terus sempat kita mengelola website, meskipun saat ini belum terkelola dengan baik ya untuk websitenya. Tapi untuk offline-nya kita biasanya bekerja sama dengan para kader kayak gitu. Terus dari pasien ya sama, kebanyakan tuh yang mouth to mouth, dari mulut ke mulut gitu ya. Jadi itu yang efektif banget kayaknya. Gitu. Jadi yang saya tuh ini loh adiknya yang dulu pernah lahiran di sini gitu. Jadi yang mouth to mouth itu ya juga sama ya, berefek yang lumayan baik gitu untuk promosi kita. Jadi pasien juga ya sangat berimbas lah gitu. Nah, akhirnya kita selalu mengadakan berbagai promo untuk menarik terutama pelanggan-pelanggan yang sudah setia nih sama sahabat bunda gitu. Jadi kita sering ngasih kayak misalkan waktu pas Idul Fitri, nah kita kasih parcel gitu, khusus untuk pelanggan-pelanggan yang setia nih sahabat bunda gitu. Itu salah satunya. Jadi kan pasti mereka punya medsos kan. Nah, kan kita promosinya offline tuh. Tapi mereka karena seneng nih, ya mereka misalkan di-update lah gitu di Instagram, kan misalkan di kita. Itu salah satunya sih. Jadi kita ngomong pelanggan kitanya juga membangun bonding dengan para pelanggan. Itu adalah tips buat promosi gitu online, ya. Terus ya kita apa yang menjadi kekuatan di wilayah kita, itu yang kita kuatkan. Misalkan tadi kadernya bagus nih, aktif, ya udah kita
ajak kerjasama Support ya. nih kadernya, misalkan kita adakan apa sih kayak cek lab gratis nih buat kader gitu. kayak gitu, atau misalkan tensi atau pada saat pelaksanaan posyandu kita ikut hadir, misalkan memberikan promosi kesehatan gitu ya. kader butuh apa yang bisa kita berikan, misalkan kita butuh penyuluhan, oke kita siap gitu ya. siap gitu. Atau misalkan kita pengen di posyandu kita ngadain pemeriksaan tumbuh kembang, oke ayo gitu. Tanpa kita misalkan ya itu gratis aja, free aja gitu. Jadi ya sebagai apa istilahnya, sebagai pengganti biaya promosi aja ya, gitu ya. jadi ya anggap aja itu bagian dari pengabdian masyarakat kita untuk masyarakat yang ada di wilayah ya. sekitar kita. Oke. Itu makanya jadi sepertinya kita ada benang merah kalau bisnis itu memang kita tuh harus membangun bonding gitu dengan customer kita gitu ya, entah pasien, kalau di sini pasien mungkin, dan juga membangun bonding dengan istilahnya supplier atau bukan supplier ya, partner mungkin ya, lebih partner kayak ibu-ibu kader gitu, itu partner. Kalau mungkin kalau konsumen itu mungkin kliennya, pasiennya gitu. Nah itu harus dibangun bondingnya dengan cara apa, banyak ternyata, dan itu sebenarnya tidak membutuhkan biaya yang besar gitu ya, membangun bonding itu kan, daripada maksudnya kita harus mengiklankan atau segala macam kan lumayan besar ya. Cuman memang ya itu tadi misalkan yang sering nih kalau dulu sebelum corona ada kayak senam setiap hari Minggu. Nah kita hadir di sana meskipun hanya sebatas pensi gratis, tapi setelah itu kita bagikan flyer gitu. Ini ada sahabat bunda loh di sini gitu ya. Oke. Dan juga tentunya kalau perusahaan jasa sih yang nomor satu kenyamanan dengan kalau dalam bidang BPM ini gitu ya, yang harus dimiliki itu speed, kecepatan, kenyamanan tentunya ya. Karena kan kalau jasa pasti nyaman, terus kecepatan juga sama ketepatan mungkin ya. Sama kepercayaan. Oke, itu harus dimiliki sama sahabat bunda supaya si klien tetap balik ke kita ya gitu. Nah, di akhir nih Bu, ada saran nggak buat mahasiswa, terutama mahasiswa nih, saya kan bikin podcast ini buat berbagi ke calon-calon bidan gitu ya. Nah kan sekarang banyak sekali yang mau buka BPM tuh kayak tadi gitu, aduh bakalan laku atau enggak, atau aduh gimana. Nah saya sih pengennya Bu Silpi membagi pertama kali kalau kita mau buka BPM harus ngapain dulu nih, harus ketemu siapa dulu nih. Nah itu tolong bagikan, sama satu lagi saran bagaimana supaya ya udah yuk jadi bidan itu membuka BPM itu seperti ini gitu, biar tetap maju gitu kayak Bu Silpi tadi gitu. Yuk. Iya, Allah. Mangga silakan berikan sarannya untuk mahasiswa kita calon bidan. Ini ya saran untuk membuka BPM. Jadi untuk bidan-bidan yang fresh graduate sih kalau menurut saya sebenarnya untuk membuka BPM itu gampang nggak susah ya, nggak susah gitu, apalagi di kota Bandung ini sebenarnya gampang, perizinan pun sebenarnya tidak sulit lah ya. Cuma yang paling penting itu adalah skill, pengalaman kita. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus, saya pikir perbanyaklah pengalaman terlebih dahulu. Gitu ya. Sebelum buka BPM, banyakin pengalaman dulu ya. Pengalaman dulu. Dengan misalnya caranya magang atau gimana? Boleh, misalkan dengan tadi kan saya juga sempat bekerja dulu di rumah sakit, sempat gitu. dulu sebagai asisten objin, sempat dulu di puskesmas gitu. Jadi yuk cari pengalaman lah sebanyak mungkin, karena disitulah tempat kita belajar sesungguhnya gitu. Jadi apa yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu sebenarnya hanya sekian persen dari ilmu yang sebenarnya akan kita dapatkan lebih dari pas praktek pada gitu saat ya, pada saat di dunia gitu. kerja gitu. Jadi kalau misalkan sekarang begitu lulus, aku harus buka praktek gitu. Dengan skill yang baru dibawa dari bangku perkuliahan rasanya itu belum cukup. Jadi kalaupun misalkan sekarang kesempatannya hanya baru bekerja di BPM, misalkan baru hanya menjadi asisten bidan, nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi nikmatilah proses itu gitu. Karena gini loh Bu, sekarang tuh banyak yang nggak mau menikmati proses, nggak mau proses, pengennya instan. Zaman sekarang kayak gitu kan. Jadi orang tuh banyak tuh yang, aduh, pokoknya dream come true gitu ya. Gitu. Jadi wah, apalagi jadi asisten bidan misalkan, aduh nggak mau lah gitu. Tapi kan justru di situ kita banyak belajar, skill terasah gitu, kemudian mental kita terasah, kemudian yaitu pengalaman itu adalah
proses pembelajaran yang paling baik. Iya. Ya gitu. Jadi jangan takut, apapun kesempatan yang ada di depan mata, misalnya pada saat nanti lulus kuliah, ikutin aja gitu. Toh saya juga nggak langsung juga punya. Iya, ada proses dulu. Berapa lama Bu Silpi itu sebenarnya dari lulus sampai punya sahabat Bunda itu berapa? Saya lulus 2010 untuk bidannya. Oh, berarti kurang lebih sekitar 6 tahun ya sebelum buka BPM tuh ya? 2016 ya, berarti 6 tahun cari pengalaman cari dulu. Pengalaman dulu. Oke. Nah, misalnya sudah nih cari pengalaman. Langkah pertama kalau buka BPM, kemana dulu sih gitu? Kemana dulu? Oke, untuk langkah buka BPM sebenarnya kalau kita sudah punya tempat, berarti sounding dulu lah dengan puskesmas wilayah tempat gitu. Kemudian jangan lupa sounding juga ke organisasi profesi kita, ranting masuk ke ranting yang mana nih wilayah kita itu. Nah, dari situ nanti biasanya akan dapat form checklistan apa sih yang harus disiapkan ketika kita mau membuka BPM gitu. Termasuk dari alat dan bahan, kemudian berkas-berkas yang harus disiapkan gitu. Masalah ke dinas kesehatan itu biasanya nanti di akhir dibantu. Apalagi sih kalau sekarang ini kan udah sistem online ya, melalui DPM TSP. Oh, DPM TSP gitu ya. Oke. Itu jadi googling aja nanti ya. Jadi itu perizinan satu pintu secara online. Gitu. Jadi nanti kita lebih tinggal klik, siapin berkas-berkas, kemudian nanti cari praktek bidan mandiri, klik, nanti keluarlah berkas-berkas yang harus disiapkan. Nah, itu nanti sounding dengan puskesmas, dengan organisasi. Nah, selebihnya sekarang sistemnya online. Jadi berkas yang harus disiapkan itu harus online, jadi di scan kayak gitu lah, baru dimasukkan. Ada supervisi nggak setelah misalnya ada ya, ada kunjungan gitu, layak apa tidaknya gitu ya? Itu dari puskesmas. Oke. Kalau kita buka BPM itu minimal bidannya satu BPM itu berapa orang, Bu? Minimal 2. Jadi harus misalnya kita sendiri sebagai owner, terus satu lagi asisten. Jadi sekarang tuh kan katanya menolong persalinan itu minimal patangan itu artinya ya 2 bidan. Oh gitu. Ya itu sih. Jadi sebenarnya kita juga lebih safety ya, maksudnya lebih ada teman untuk kalau menangani pasien itu artinya ada teman untuk saling tukar pikiran ya, gitu. Kalau misalnya ada something gitu ya. Oke, itu jadi langkah pertamanya ya perizinan, googling aja nanti. Nah, setelah itu siapkan semuanya tentunya. Oke. Kayak misalnya alat-alat juga minimal itu kalau nggak salah 75-80% harus sudah tersedia. Misalkan kayak pensi, alat tidur pasien gitu. Itu jadi ada nanti di lembar form itu ada checklistan minimal 75-80% harus sudah tersedia. Nah, nanti dilihat sama pihak puskesmas kelayakan ruangan gitu kan, harus ukuran berapa kali menit itu ada aturannya ya. Oke. Nah, bocoran dong, berapa sih yang harus disiapin kalau mau punya jadi BPM? Including tempat. Aku lupa. Sebenarnya kalau saya dulu tuh bukan orang yang kuat di modal ya. Jadi benar-benar merintis. Jadi misalkan nabung gitu ya. Ini dulu. Kayak yang penting yang jadi urgennya dulu tuh apa gitu kan. Kemudian nanti ketika sudah ada profit nih, kita beli nih apa yang kita butuhkan gitu. Jadi running by doing learning by doing, bukan learning by doing, jalan sambil jalan gitu. Jadi exactly-nya nggak tahu, cuma siapin aja tempatnya aja sama alat-alatnya. Bisa googling lah alat-alat bidan berapa gitu ya. Menentukan harga persalinan dan kawan-kawan, apakah ikut harga pasar atau ada satu, misalnya ada satu ketentuan bahwa persalinan itu harus sekian ratus ribu, nggak boleh lebih gitu, atau misalnya punya sendiri formula sendiri? Kalau saya punya formula sendiri. Punya formula sendiri. Dan tapi tentunya dalam meracik formula juga kita harus melihat harga di pasarnya. Kemudian kita ini berada di wilayah yang masyarakatnya menengah ke bawah atau gitu. Jadi kita disesuaikan juga gitu. Gitu. Jadi
punya formula sendiri ya. Ada bapak suami juga tuh kan, dia belajar bagaimana membuat satu harga gitu kan. Kalau Pak suami itu selalu marah kalau masalah keuangan. Kenapa marah? Kenapa marah? Karena saya tuh tipikal orang yang tidak bisa menentukan harga, Bu. Oh gitu. Gitu, Nggak jadi- diajarin. Wah, jadi- wirausaha ini harusnya belajar sama saya Pak Ejep nih. Jadi kan kalau misalkan yang datang tetangga, udah deh. Aduh, Nggak, gimana ya, bingung ya. Oh, Makanya- nggak ada bisnis ya. Makanya tim tuh suka marah. Saya udah teteh nggak boleh ngeiniin harga. Jadi begitu pembayaran, Silakan ke dah depan. langsung aja di depan. Jadi dulu tuh kan satu meja tuh ya begitu itu beres langsung gitu bayar. ya. Nah, akhirnya kan dibikinkan lah oleh Pak suami kayak apa resepsionis gitu. Nah dari situlah oke. Jadi berapa Bu Wida dong Bu, langsung aja ke depan gitu. Jadi Tips teman-teman. karena saya memang jadi itu orangnya nggak Nggak enakan enakan. gitu, apalagi Tips nih. udah kenal ya gitu. Ya, buat yang nggak enakan mendingan pisahin antara kasir dengan teknik produksi. Iya, Betul. keuangan juga kan akhirnya Iya. Pak suami yang ngontrol. Kalau dulu ada admin khusus yang mengelola keuangan gitu. Nggak bener sih kalau misalnya yang Ya. teknik produksi sekaligus banyak tempo selerinya, ya kitanya jadi capek teguh, itu nggak boleh. Betul banget. Nah, sip, berarti ada beberapa tips nih. Jadi buat temen-temen yang nggak enakan ya, apalagi kita bekerjanya itu dekat-dekat tetangga, pisahin antara kasir sama tim produksi. Jadi intinya gini, kalau misalkan kita punya kekurangan, nih, misalnya kayak tadi kan, Iya. itu kan kekurangan saya Yes. nih. Kalau misalnya kita punya kekurangan, bukan berarti kita harus melatih itu. Iya, Bukan berarti saya harus harus belajar strong, harus bisa gitu ya. ngerjain Ah. itu udah pusing nih saya kalau harus gitu. Tapi apa sih solusinya gitu? Iya. Solusi dari ini, saya punya kekurangan ini, oke solusinya apa? Nah, Dan selalu akhirnya, pasti ada ya. gitu. Oke. Jadi jangan mentok. Kalau punya kekurangan jangan ya udah itu mah kekurangan aku Mau gitu. gimana lagi Tapi gitu ya. yuk cari solusinya. Benar. Nah, find solution. Itu adalah salah satu jiwa dan sikap yang harus dimiliki wirausaha, selain komunikasi skill, teamwork tadi ya. Terus kalau memang misalnya nggak enakan, pisahkan tim produksi dengan itu tuh bagus. Memang harus ada sih Bu ya kalau Iya. yang kayak begitu. Kalau nggak gitu bisnis kita nggak maju-maju. Iya, benar. Kalau punya wae mah gitu ya. Nah kalau itu mah memang harus ada itu. Jadi sebenarnya kan dalam berwirausaha itu ada dua pencapaian. Yang pertama itu kan kalau teori Maslow ya, kita bicara teori Maslow tuh pokoknya yang paling pendek itu adalah materi, pokoknya yang paling tinggi aktualisasi diri. Katanya iya. kalau kita misalnya mikirin, kan tadi Pak Ejep dengan Bu Silvi itu berpikir kalau bisnis kita tuh pengennya bermanfaat buat orang gitu ya. Nah biasanya dengan berbicara aktualisasi diri, bermanfaat buat orang tuh uang tuh suka ngikut Iya. gitu. Jadi ya kita awalnya sih gak mikirin uang, tapi lama-lama karena kita pengen bermanfaat buat orang, otomatis kita memberikan yang terbaik buat orang tuh nggak akan mikir kalau mengeluarkan sesuatu. Zaman sekarang itu nggak ada tuh istilahnya saya pengen dapat yang murah, beli dengan harga murah tapi dapat yang bagus. Zaman sekarang tuh orang mikirnya kalau harga murah mikir ini barangnya bagus apa enggak kan gitu ya. Kalau sekarang mikirnya adalah harga worth it, kita dapat sesuatu yang bagus tentunya gitu. Nah itu adalah tips dari saya untuk berbisnis. Jadi Bu Silvi kalau nggak enakan, ya udah bener tadi kata Pak suami. Untung ada Pak suami. Iya, benar. Kalau enggak mungkin sahabat bundanya ya tetap di situ gitu ya. Oke, saran lagi ini yang kalau itu tadi teknis gitu, teknis membuka BPM. Nah, saran dari kan yang namanya wirausaha itu pasti ada up and down tadi kan udah bilang. Nah, supaya kita cepat move on nih dari yang down-nya itu gitu kan, kebanyakan tuh orang-orang tuh apalagi sekarang insan-insan gitu, orang kalau udah down aku mah kapok, nggak mau lagi gitu, nggak mau lagi bisnis segala macam. Kalau Bu Silvi kan ya ketemu ini ya udah gimana gitu. Nah itu supaya kayak gitu supaya tetap ya udah tetap maju. Iya. Gimana? Sebenarnya kita pernah mencoba di berbagai bidang bisnis, bukan hanya di kesehatan, fashion pernah, kuliner kita pernah. Oh iya. Dan itu Kuliner dulu aku kan? pernah ingat. Dan itu kan semuanya gagal ya, makanya kenapa pada saat itu tidak diteruskan, ya enggak aja gitu. Tapi ketika yang di bisnis kesehatan ini kembali lagi tadi, ada goal dream yang menunggu kita loh gitu. Kemudian bisnis
wirausaha ini, di bisnis wirausaha di bisnis sahabat Bunda ini ada visi misi keluarga gitu. Jadi saya sama Pak suami itu dalam membangun rumah tangga ini kita punya visi misi. Nah, salah satunya itu tertuangkan di sahabat Bunda. Gitu. Jadi karena bisnis bersama juga ya dengan Pak suami. Jadi ketika misalkan down gitu ya, oke, kita bahas kembali apa sih yang menjadi visi misi kita, apa sih yang mungkin niat kita pada saat buka bisnis ini seperti apa gitu. Atau misalnya ayo kembalikan lagi ke niat awal kita. Atau misalkan mungkin saat ini kita terlalu ekspektasinya misalkan terlalu tinggi gitu ya. Turunin dulu sebentar gitu. Gak apa-apa misalkan kita mundur satu langkah, tapi nanti kita akan harus buat berlari gitu. Jadi itu jadi kembalikan lagi apa sih yang mendasari kita memulai bisnis ini gitu. Kemudian yaitu kalau misalkan semua bisnis kita jalani, mungkin yang kuliner dulu juga kita lakukan lagi gitu kan. Tapi karena di bisnis ini ada feel, ada ruhnya gitu. Jadi ketika itu down, makanya kita selalu ayo semangat lagi, Mbak, kita punya visi misi loh, kita punya goal dream di depan sana ya. Ya udah, oke, kita semangat lagi gitu. Iya. Benar. Jadi kalau dalam teori kewirausahaan yang pernah saya pelajari gitu ya, ada di bab kalau nggak salah tentang perencanaan usaha. Di situ memang dibahas kita tuh harus bikin visi dan misi. Kadang sih saya juga sih pelaku wirausaha kadang-kadang sih mesti bikin visi misi, pusing gitu ya. Kadang ngapain lah, udah pokoknya running aja dulu. Tapi justru gitu, kalau running kita nggak punya visi dan misi, down, ya udah, apa ya tujuan, ya udahlah, gagal ini malas lah udah gitu. Mungkin bukan passion kita atau misalnya udahlah. Tapi kalau kita punya visi dan misi, punya drive-nya gitu ya, punya blueprint-nya bisnis kita, ketika misalnya ketemu kayak begitu, yuk balik lagi, dan ternyata itulah gunanya. Makanya kenapa kalau kita mau berwirausaha, pertama adalah bangun dulu visi dan misinya ya. Jadi supaya nanti kalau ketemu sesuatu, ketemu tantangan, kita udah punya planning schedule, planning yang lain gitu ya, atau misalnya planning A, planning B tadi. Terus jiwa dan sikap wirausaha yang dimiliki juga harus punya. Salah satunya tadi kalau Bu Silvi sih di sini punya teamwork, otomatis dia juga punya jiwa kepemimpinan ya. Kalau nggak punya jiwa kepemimpinan ya gimana? Nah, jiwa kepemimpinan Bu Silvi apa tipsnya supaya si teamworknya itu tetap bareng sama kita? Oke. Sebenarnya dari dulu kan senang berorganisasi. Nah, jadi ketika kita jadi mahasiswa, sebenarnya berorganisasi itu adalah melatih. Jadi jangan disia-siakan gitu. Kalau ada kesempatan mah sesibuk apapun ikut aja gitu. Berorganisasi itu kan melatih kerjasama gitu kan, kemudian melatih jiwa kepemimpinan kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi ya itu tadi, posisi saya di sini bukanlah sebagai bos, tapi saya di sini sebagai leader. Jadi ketika tim saya terjun, saya juga ikut terjun. Gitu. Kalau misalkan banyak nih ya, kayak misalkan menolong persalinan, udah banyak yang bidan-bidannya tuh udah ya, bidan yang pemilik BPM itu udah nggak terjun menolong persalinan gitu. Jadi ya udah sama full sama asisten gitu. ya. Kalau saya enggak, saya berbarengan bersama tim, masih terjun, masih ikut gitu ya. Jadi kalau misalkan tim saya dinas malam, saya juga ikut dinas malam gitu. Jadi saya juga mencontohkan ke teman-teman, ayo saya juga ngelakuin itu kok gitu. Jadi kalau misalkan contoh lah, misalkan memberikan kenyamanan pada pasien, mijitin kayak gitu ya. Kadang kan ada yang udah ini mungkin agak bagus juga misalnya mijitin. Kalau saya enggak, saya masih ikut melakukan terjun itu, gitu ikut ya. terjun, yuk memberikan contoh untuk teman-teman. Ini loh gitu, ibu bersalin tuh butuh ini, bukan hanya semata-mata memanjakan gitu. Jadi saya dulu yang harus memberikan contoh sama partner kita gitu. Ketika home care misalkan, saya juga masih terjun dulu home care gitu. Juga saya masih mengelola sendiri, saya terjun gitu. Atau misalkan ketika di klinik di tempat praktek kelimpungan gitu, yuk kita bagi-bagi tugas, dan saya pun dapat tugas. Gitu. Jadi ya saya di sini menempatkan, yaitu tadi
teamwork gitu, jadi Iya, partner gitu. partner. Jadi jangan menganggap atasan dan bawahan gitu Iya, ya, tapi partner kerja kita. Jadi Partner kita kerja dan kita. kita memberikan contoh sama partner kita bahwa kita Iya. tuh harus seperti apa gitu. Iya. Jadi dia tahu gitu ya. Ih benar, itu adalah ciri-ciri wirausahawan yang sukses. Karena Amin, ya Allah. beberapa kali yang saya ada beberapa kali yang pernah saya istilahnya pernah wawancara ya gitu ya, pernah ngobrol gitu. Gimana sih supaya anak buah kita itu nurut gitu ya, supaya anak buah kita tuh ngerasanya memiliki bisnis kita. Kan kadang ada yang kerja, ya yang penting mah gue mah dapat gaji aja gitu kan ya, kerjanya sesuai job desk aja, nggak mau udah dia upgrade skillsnya terus kayak gimana, atau memberikan kontribusi yang lebih gitu ya, karena tadi menganggap atasan dan bawahan. Iya. Jadi nggak enak gitu suasana kerja. Tapi kalau kita misalnya menganggap bawahan, maksudnya pekerja kita itu adalah partner, otomatis kan dia kalau punya kreativitas dia akan all out sama bisnis kita. Itu adalah tipsnya ya. Insya Allah Bu Silvi dan Pak Ejep akan semakin maju dengan sahabat bundanya. Kita sama-sama berdoa, dan karena kita punya visi dan misi yang sama juga, ingin memberikan manfaat sama orang. Kenapa? Makanya Sehat Simpel ada ya. Nanti ada lagi loh Sehat Simpel, tungguin. Tunggu pokoknya akan lebih wah gitu ya. Oke Bu Silvi, terima kasih banyak sudah berbagi buat mahasiswa aku, buat teman-teman di Ngopi AA juga yang mau starting bisnis, yang mau mempertahankan bisnis gitu ya, terutama di bidang health planner ini gitu ya. Jadi saya juga dapat pengetahuan nih ketika saya nanti mengajar di kebidanan, buka BPMT begini loh, tonton aja YouTube saya gitu. Jangan lupa di subscribe. Bunyikan loncengnya tentunya. Sehat Simpel sama Ngopi AA. Oke Bu Silvi, terima kasih banyak Sama-sama, sudah berbagi. Nanti Bu kalaupun Rini. saya perlu lagi nih membahas tentang sahabat bunda, membahas tentang bisnis di bidang kesehatan, akan kita undang lagi. Nggak akan, ini kan nggak akan nolak kan? Ya, insyaallah. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Terus mudah-mudahan semua mendapat pelajaran, mudah-mudahan semua mendapat inspirasi dari ibu yang cantik ini. Dan beliau juga kalau nggak salah jadi pengisi radio juga ya, beberapa kali jadi narasumber. Jadi narasumber di radio, terus juga jadi pembicara juga. Jadi pokoknya banyak lah profesinya. Sekarang agak sulit menemukan jadwal. Sekarang kita nge-gym bareng juga loh. Iya. Gitu. Itu tadi. Jadi sebenarnya bidan itu adalah multi talented. Iya, harus ya. Harus. Jadi kalau sekarang kalian maksudnya kuliah kebidanan ya, kan banyak yang kuliah kebidanan tuh misalkan karena gagal SPMB misalkan disuruh orang tua gitu. Betul. Tapi ya tadi yang saya juga yang tadinya merasa bidan bukan passion saya, pada akhirnya mencintai bidan karena itu ketika kita memperdalam ternyata ini luar biasa profesinya, indah gitu ya. Ternyata kita harus mencintai terlebih dahulu. Tapi yakin deh bahwa bidan ini profesi yang multitasking lah. Iya betul. Dan buat saya bidan itu udah profesi yang mulia. Kenapa? Selalu menolong 2 orang loh. Iya, betul. Ibu dan anak gitu ya. Terus dengan kesabarannya gitu kan. Wah Masya Allah deh pokoknya jadi bidan mah. Nah satu lagi Bu Rin, mungkin yang di mindset mahasiswa itu bahwa bidan itu harus selalu nolong persalinan, periksa hamil. No gitu, sebenarnya nggak itu ya, saja. Bidan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh seorang bidan gitu. Jadi, iya. Ya banyak ranah yang bisa dilakukan lah oleh bidan. Jadi yuk mindsetnya kita buka dulu gitu. Jadi jangan menganggap bahwa bidan ujung-ujungnya juga nolong lahiran, periksa hamil. Banyak KB gitu. Banyak yang bisa dibuat untuk kita lebih bermanfaat buat orang, untuk walaupun menjadi seorang bidan intinya ya. Jadi tinggal kita mau mengekspor. Gitu benar. Ya mungkin nanti memberikan promosi kesehatan juga kan. Betul. Apalagi kalau ibu bidan mah didengerin biasanya kan. Bener loh, didengerin sama sama ibu-ibu, apalagi yang baru punya bayi ya. Kalau sakit tuh pasti nyarinya ibu bidan gitu. Iya betul lah, itu memberikan manfaat pada orang lain. So teman-teman tetap stay tune. Kenapa kita nggak nutup lagi ya? Karena kalau udah ngobrol sama ibunya susah nutupnya, beneran keren. Maksudnya banyak kita dapat banyak ilmu gitu. Jadi tetap ya nonton Sehat Simpel, nonton Ngopi AA, subscribe juga, jangan lupa bunyikan loncengnya juga, jangan lupa di like juga. Nanti kita akan ada giveaway juga. Wow. Tapi giveaway-nya bukan buat Bu Silvi, buat yang subscribe. Tapi aku udah banyak dapat dari Bu Rini. Giveaway. Apa ya?
Tadi disiksa ya sama Pak Andi itu pas nge-gym. Celebrities Witness tuh. Oke, terima kasih yang udah nonton. Semoga mendapatkan manfaat karena kita semua juga adanya ini tuh pengen memberikan manfaat buat orang lain. Sampai ketemu lagi di Ngopi A dan Sehat Simpel tentunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.